Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 20 November 2020, tanggal cantik 20/11/2020. Semua waktu sebetulnya cantik. Tema daripada saat teduh dan renungan hari ini yaitu buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa di dalam kebenaran firman Allah begitu berlimpah pengajaran-pengajaran yang memperkaya kehidupan kami, memperkaya karakter kami, membahagiakan dan membuat hidup kami penuh dengan sukacita, bukan karena tidak ada masalah, namun karena kami tahu dan paham di dalam setiap masalah yang ada, Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan memimpin hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, buah dari kesabaran. Rupanya yang menghasilkan buah tidak hanya pohon, tetapi juga adalah kesabaran. Apa hasil daripada buah kesabaran? Seringkali kita mendengar kata-kata bahwa orang sabar itu disayang Tuhan. Ada benarnya namun ada salahnya juga. Yang disayang Tuhan itu tidak hanya orang sabar. Orang yang tidak sabar juga disayang Tuhan. Orang berdosa juga disayang Tuhan. Apalagi anak-anak Tuhan yang setelah ditebus berjuang tidak hidup di dalam dosa. Itu juga disayang Tuhan. Karena Tuhan mencintai dengan tanpa syarat. Kita bercerita di sini tentang cinta yang begitu luar biasa dari Yakub kepada Rahel. Yakub bekerja di Laban dan Laban itu memiliki 2 anak, Lea dan Rahel. Dan dikatakan Yakub itu jatuh cinta kepada Rahel. Lalu Laban mengatakan engkau harus bekerja 7 tahun dulu. Baru engkau boleh mendapatkan Rahel. Dan pada saat 7 tahun sudah selesai, Laban menambahkan lagi 7 tahun lagi. Akhirnya penantian daripada Yakub itu 14 tahun. Menantikan Rahel dengan penuh kesabaran dan dikatakan di dalam Alkitab, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Yang 7 tahun dianggap seperti beberapa hari saja. Yang 14 tahun pun dianggap seperti beberapa hari saja. Buah dari kesabaran adalah membuat kita punya daya tahan. Buah dari kesabaran adalah membuat kita tidak bersungut-sungut. Kita tetap bekerja, kita tetap tabah di dalam menghadapi penantian harapan-harapan yang kita inginkan. Dan pada akhirnya kita mengatakan, kemudian Yakub memiliki Rahel untuk menjadi milik kepunyaannya, menjadi istrinya, menjadi buah hati kehidupannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan sabar itu berarti malas, sabar itu berarti lambat. Rasanya tidak tepat. Sabar itu sesungguhnya adalah melakukan segala sesuatu itu dengan tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Ini yang dikatakan sabar. Sabar juga artinya menantikan penantian waktunya Tuhan dan bukan waktunya saya. Jadi sabar itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Semua itu dilakukan dengan tepat pada waktunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita coba untuk mencerna di dalam kehidupan keseharian kita. Khususnya di dalam misalkan membimbing anak-anak. Membimbing anak-anak banyak orang tua yang tidak sabar atau terlalu sabar juga tidak baik. Terlalu sabar membuat anak tidak ada disiplin. Artinya membiarkan anak-anak berkembang dengan kemauannya sendiri, pilihannya sendiri. Akhirnya salah jalan. Tetapi kalau tidak sabar itu berarti kita cenderung itu dengan pendidikan yang keras, menekankan sesuatu secara berlebihan, itu bentuk ketidaksabaran. Jadi sabar itu adalah melakukan sesuatu, bersikap kepada sesuatu, kepada segala hal, mengharapkan segala hal itu tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Menantikan waktunya Tuhan.
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya membimbing anak-anak saya itu harus bisa berkendaraan, harus bisa naik sepeda, harus bisa naik motor, harus bisa mengendarakan mobil, harus bisa naik angkot, harus bisa naik bis kota. Dan semua diajarkan semua pada waktunya. Ada banyak ekstrim orang tua, ada orang tua yang anak masih kecil boleh berkendaraan di mana saja. Ada yang kemudian terlalu ketat, sampai udah besar pun tidak boleh naik motor, tidak boleh naik sepeda, naik mobil pun harus pakai supir. Akhirnya terlalu protektif. Kesabaran itu, buah dari kesabaran itu akan menghasilkan perkara-perkara yang indah. Saya banyak membaca saudara-saudara dari kehidupan keseharian manusia. Ada satu peristiwa saudara ini mengenai dengan anak asuh saya yang kemudian memang meninggal kecelakaan. Meninggal kecelakaan karena dia belum usianya naik motor, dia sudah naik motor. Belum punya SIM, dia sudah mengendarai motor. Memang kesalahan bukan pada dirinya, namun terlalu dini, terlalu muda. Pemerintah sudah menganjurkan ada usia tertentu setelah Anda punya SIM baru boleh mengendarai motor. Boleh diajar naik motor sebelum punya SIM tidak apa-apa, tapi di komplek, tidak di jalanan. Akhirnya mengalami kecelakaan, akhirnya meninggal karena orang tuanya terlalu memberikan kebebasan. Ada anak yang kemudian terlalu dihambat. Tidak boleh, terlalu khawatir, jangan naik motor. Sedangkan dia lelaki. Lelaki itu kalau tidak bisa naik motor, dia merasa tidak memiliki kebanggaan sebagai lelaki. Nah, karena ada pelarangan-pelarangan daripada orang tua tersebut, namun anak ini kan ingin belajar naik motor. Akhirnya diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua dia naik motor. Usianya memang sudah cukup untuk bisa naik motor, sudah boleh memiliki surat izin mengemudi lewat tes dan pergi ke Poltabes. Nah, karena dilarang kemudian akhirnya anak ini pun juga mengalami kecelakaan. Yang satu meninggal berkendaraan motor karena terlalu cepat diberi keleluasaan. Yang satu meninggal karena terlalu lambat. Bahkan ada pelarangan-pelarangan entah kapan dia boleh berkendaraan naik motor. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini kita perlu belajar bersabar. Sabar itu tidak terlalu cepat, dia juga tidak terlalu lambat. Sabar bukan malas, sabar juga bukan lamban. Sabar juga bukan menyerah, tidak. Sabar itu artinya memiliki penantian sesuai dengan waktunya Tuhan. Apa itu sabar? Orang yang tidak sabar itu akan memaksa matahari terbit jam 12 malam. Itu orang tidak sabar. Tuhan sudah menentukan bahwa matahari terbit itu pagi hari, jam 6. Beberapa di tempat-tempat di negara tertentu mungkin bisa lihat matahari lebih awal atau matahari tenggelam lebih malam. Namun siogianya semua itu ada waktunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan, Pak Wendy, bagaimana sabar? Saya tidak pernah bisa mengerti bagaimana itu sabar. Sabar itu seakan-akan kekalahan, sabar itu seakan-akan sebuah keputusasaan. Tidak demikian. Tapi saya tidak mengerti tentang kesabaran. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang paling paham tentang kesabaran? Kesabaran itu hanya dipahami dan dimengerti oleh orang yang sabar. Kalau dia belum pernah mengalami bagaimana hidup dalam kesabaran, dia tidak pernah akan mengerti. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biar kita belajar dalam kehidupan ini untuk menantikan setiap hal, segala sesuatu, permohonan, pekerjaan. Bagaimana kita boleh bersabar itu, melakukan segala sesuatu, berharap segala sesuatu sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena sabar itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Bagaimana Yakub menantikan penantian yang panjang 14 tahun. Lalu dikatakan 14 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi hambatan, kendala, kesulitan, masalah dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap dan menantikan segala sesuatu, Dialah ya Tuhan, sahabat seperjalanan boleh menantikan waktunya Tuhan, karena kesabaran itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, begitu indah daripada buah dari kesabaran. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Saya doakan apa yang Anda kerjakan
Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang akan memberikan buah keberhasilan. Shalom, amin.